Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi tentang hubungan antara kurikulum dan instrumen dari mata kuliah kurikulum pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Risma Pratiwi, NPM 205400065 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 02 semester 3. Baiklah, kita akan memasuki materi. Yang pertama ada pengertian kurikulum. Kurikulum adalah rencana tertulis yang berisi tentang ide-ide dan gagasan-gagasan yang dirumuskan oleh pengembang kurikulum. Rencana tertulis itu kemudian menjadi dokumen kurikulum yang membentuk suatu sistem kurikulum yang terdiri dari komponen-komponen yang saling mempengaruhi satu sama lain. Seperti misalnya, komponen tujuan yang menjadi arah tujuan dan komponen evaluasi. Yang kedua ada instrumen. Instrumen merupakan suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis sehingga dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu variabel. Dalam bidang pendidikan, instrumen digunakan untuk mengukur prestasi belajar siswa. Faktor-faktor yang diduga mempunyai hubungan atau berpengaruh terhadap hasil belajar, perkembangan hasil belajar siswa, keberhasilan proses belajar mengajar guru, dan keberhasilan pencapaian suatu program tertentu. Menurut Peter F. Oliva tahun 1992, menggambarkan kemungkinan hubungan antara kurikulum dengan pembelajaran dalam beberapa model. Modelnya antara lain, yang pertama ada model dualistis atau the dualistis model. Pada model ini, kurikulum dan pembelajaran terpisah. Keduanya tidak bertemu. Kemudian, yang seharusnya menjadi input dalam menata sistem pengajaran tidak tampak. Demikian juga pembelajaran yang semestinya memberikan balikan dalam proses penyempurnaan kurikulum tidak terjadi, karena kurikulum dan pembelajaran berjalan sendiri. Yang kedua ada model berkaitan atau the interlocking model. Dalam model ini, kurikulum dan pembelajaran dianggap sebagai suatu sistem yang keduanya memiliki hubungan. Kurikulum dan pembelajaran maupun sebaliknya, pembelajaran dan kurikulum ada bagian yang berkaitan, sehingga keduanya memiliki hubungan. Yang ketiga ada model konsentris atau the concentric model. Pada model ini, kurikulum dan pembelajaran memiliki hubungan dengan kemungkinan kurikulum bagian dari pembelajaran atau pembelajaran bagian dari kurikulum. Di sini ada ketergantungan satu dengan yang lain. Yang keempat ada model siklus atau the cyclical model. Model ini menggambarkan hubungan timbal balik antara kurikulum dan pembelajaran. Keduanya dianggap saling mempengaruhi. Segala yang ditentukan dalam kurikulum akan menjadi dasar dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Sebaliknya, yang terjadi dalam pengajaran dapat mempengaruhi keputusan kurikulum selanjutnya. Dalam model ini, hubungan keduanya sangat erat meski kedudukannya terpisah, yang berarti dalam analisis juga terpisah. Hubungan antara kurikulum dan instrumen. Kurikulum dan pembelajaran atau instrumen memiliki hubungan yang sangat erat dengan kurikulum sebagai bahan tertulis atau program pendidikan dengan lebih menekankan pada operasional proses pembelajaran. Kurikulum berhubungan dengan isi ataupun materi yang harus dipelajari, sedangkan instrumen pembelajaran berkaitan dengan bagaimana cara mempelajarinya. Tanpa kurikulum sebagai rencana, maka pembelajaran tidak akan efektif. Demikian juga sebaliknya,
Tanpa pembelajaran sebagai implementasi sebuah rencana, maka kurikulum tidak akan memiliki arti apa-apa. Cukup sekian pemaparan video materi dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.